Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juansa, NIM D01210442, Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2021 kelas E. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi hasil review dari video Classroom untuk memenuhi tugas perbaikan dan perkuatan tanah. Jadi untuk itu adapun yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai aliran air dalam tanah. Aliran air dalam tanah ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah muka air tanah dan rembesan, sehingga dapat dibagi dua lagi yaitu menjadi muka air tanah, dan kedua adanya bidang konstruksi akibat pertimbangan keberadaan air. Jadi saya akan menjelaskan satu contoh mengenai bidang konstruksi akibat pertimbangan dalam air, yaitu misalkan pembangunan pada tanggul. Jadi tanggul yang mengalami salah satu kegagalan itulah adalah salah satu kegagalan karena adanya aliran air dalam tanah yang mampu menembus dari segala sisi, sehingga disitulah akan terjadi namanya kegagalan. Nah, karena kemasukan oleh air, maka permukaan tanah di bawah fondasi itulah yang perlu diperbaiki atau dapat menjadikan salah satu kolaps pada pembangunan tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah pembangunan salah satu bendungan yang dimana pada tanah clay. Karena pembangunan bendungan ini pada tanah clay dapat menyebabkan salah satu kerusakan jika air biasa mengalir pada hilir secara diam-diam. Maka dari itulah kita bisa dikatakan dengan mengalami kolaps tersebut. Karena kolaps ini adalah salah satu keterjadian yang tanpa disengaja atau dapat terjadi akibat kita merencanakan sesuatu tanpa adanya perhitungan bahwa adanya terjadinya air dalam tanah. Nah, adapun cara mengatasinya yaitu kita harus memberikan salah satu horizontal under drain atau bisa dikatakan drain. Jadi beberapa contoh bahwa kegagalan akibat adanya sipik ini adalah kita perlu memiliki salah satu desain yang lebih baik atau lebih mendukung, dengan cara kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk pembangunan dari dua metode ini, seperti pembangunan tanggul dan pembuatan bendungan tersebut. Dengan cara kita harus mendesain secara baik-baik untuk mengetahui data tersebut sebelum kita merencanakan. Jadi air tanah dalam untuk memberikan salah satu kegagalan pembangunan konstruksi ini, alangkah baiknya kita harus memenuhi atau mengetahui terjadinya siklus yang akan terjadi untuk kedepannya. Untuk itu saya akan jelaskan sedikit mengenai siklus tentang hidrologi, karena terjadinya salah satu air dalam tanah ini itu dapat diakibatkan adanya salah satu penguapan yang terjadi pada lautan atau dalam seperti pohon-pohonan. Di situ akan terjadi salah satu penguapan dengan adanya kepanasan. Maka saya akan jelaskan untuk lebih awal mengenai terjadinya penguapan pada air laut. Karena air laut ini adalah salah satu terjadinya penguapan yang lebih besar dibandingkan penguapan yang lainnya. Maka dari itulah penguapan dalam air laut ini itu akan terjadi salah satu evaporasi. Evaporasi ini adalah salah satu perpindahan penguapan dalam air tanah akan pindah ke awan untuk menjadikan bagian yang kedua, yaitu adalah penampungan air dalam awan tersebut. Penampungan air pada awan ini itu hasil dari salah satu evaporasi baik dalam di daerah laut atau penguapan yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Kemudian akan dipindahkan dari proses yang ketiga, yaitu akan terjadi hujan. Hujan ini dapat terjadi akibat adanya salah satu tertampunnya air dalam awan, sehingga akan dilepaskan dengan syarat
air ini terlepas di muka bumi ini ada dua cara. Yang pertama, ada sebagian yang hujan di antara di lautan, dan kedua adalah ada yang hujan di atas permukaan tanah. Jadi air yang hujan di atas permukaan tanah inilah perlu kita perselisihkan atau diketahui sebagaimana yang akan air hujan ini akan turun di atas permukaan tanah, maka di situ akan terbagi dua pula. Yang pertama adalah air hujan itu turun dari tanah dengan cara dia akan mengalirkan air itu di atas permukaan tanah, dan bagian keduanya adalah dia mengalirkan air masuk ke dalam tanah sehingga dapat dikatakan sebuah air dalam tanah tersebut. Untuk itulah perlu kita menganalisis mengenai air yang mengalir dalam tanah ini untuk ketika kita merencanakan salah satu pembangunan, baik itu berupa tanggul ya sebagaimana yang dijelaskan tadi, atau pembangunan mengenai tentang konstruksi mengenai seperti pembangunan bendungan. Jadi dua metode ini perlu kita membangun untuk mengetahui terlebih dahulu tentang siklus hidrologi ini. Karena itulah adalah salah satu penyebab terjadinya salah satu kegagalan ketika kita merencanakan lalu proses siklus ini kita tidak memiliki salah satu data yang detail. Jadi sampai di sinilah materi yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.